Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah memberkahimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup makin bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah memberkahimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup makin bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya ahi ya uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Inspirasi Jalanan bersama saya Soleh Solihun dan Gait Sekedar. udah tidak kaku lagi kayak dulu ya. Alhamdulillah edisi Ramadan ya. Alhamdulillah. Ya, wajah kalian lebih religius Yoi. berkat Bulan penuh baju-baju berkah. dari sponsor. Dan kita masih di Ancol ya, jalan-jalan. Ini makanya makin seneng mereka karena sering ke Ancol kalau kerjanya. Kali ini saya punya teman yang datang ke set Inspirasi Jalanan. Dia seorang ustadz. Kalau saya kan namanya aja seakan-akan seperti ustadz. Kalau ini ustadz beneran. Ini ada Ustadz Halim Ambia. Assalamualaikum. Selamat datang Ustadz. Assalamualaikum. Halim Ambia ini kalau huruf tajwid nun mati bertemu ba dibaca jadi iklab ya. Iya. Pada nggak ngerti. Mereka ikroanya baru sampai 3 tadi. Oh, Belum dua. tamat ikro. Aduh. Mohon maaf tadi baru sampai ikro 2. Padahal kan ikro ya bacalah ada. Tapi kita bukan mau ngomongin mereka ada Alais karena mau ngobrol sama Ustadz Halim Ambia. Dan Ustadz coba ke kamera bilang ini ada liputan tentang saya. Ini ke kamera ini. Ini ada liputan tentang saya. Ini yang menarik Ustadz karena kalau Ustadz kebanyakan jemaahnya itu kan di masjid Iya. atau di rumah-rumah. Nah Ustadz Halim Ambia ini jemaahnya anak-anak jalanan, anak-anak pang ya, Iya, yang pang. buat sebagian orang suka mengerikan. Iya. Apa yang membuat Ustadz melakukan itu dan dari kapan Tad? Jadi saya membuat tasawuf underground itu sejak 7 tahun yang lalu. Tetapi hanya postingan-postingan hikmah dari ulama-ulama tasawuf. Tapi kemudian saya lihat agama terlalu melangit kalau hanya dipelajari di dunia maya tanpa aksi yang jelas. Karena itu sejak 3 tahun yang lalu saya masuk ke kolong-kolong jembatan, mencari anak jalanan untuk diskus, ngobrol, ikut pengajian saya. Ternyata reaksinya banyak sekali. Hingga per hari ini sekitar 90-an anak 90-an. Namanya tasawuf underground Tasawuf itu sebelum bahkan ke jalannya itu udah. Iya, sudah ada.
Oh, karena paling ya memang cocok kan istilah underground itu memang cocok buat anak-anak punk dan Betul, komunitas-komunitas musik betul, bawah tanah ya. betul. Dan mereka saya lihat nyentrik ya, nyentrik. Cuman selama ini tidak menjadi objek bagi pemberdayaan atau tidak menjadi target sasaran bagi ulama atau dai untuk merangkul mereka masuk ke masjid. Masjid dirasa berjarak dengan mereka. Mereka datang ke masjid dicurigai nyuri sendal, takut curi amplifier. Faktanya beberapa hari yang lalu justru sendal dan sepatu anak pang yang hilang di masjid. Karena Berarti sepatu ini anak pang biasa mahal-mahal kan tinggi. Iya, jadi stigma negatif dari masyarakat kadang itu Ya, terlalu. mungkin karena penampilannya menakutkan ya kadang-kadang. Betul. Tapi kan kita tidak perlu harus melihat orang hanya dari casingnya. Iya. Faktanya begitu dikenalkan pelajaran agama, mereka tuh suka banget zikir. Zikir dia suka banget. Karena itu melepaskan dari narkoba. Jadi mengapa saya diterima adalah karena saya punya tawaran pada mereka agar berzikir dan melepaskan dari narkoba. Dari sini mereka mendapatkan sensasi. Pertama datangnya gimana, Tad? Maksudnya kan ada anak-anak nongkrong terus tiba-tiba, hai anak-anak nongkrong, janganlah kamu mabuk-mabukan, itu gimana tuh? Oh enggak. Dakwah butuh metodologi. Jadi saya hanya modal secangkir kopi, kita minum bareng beramai-ramai. Kita minum dari gelas yang sama. Minum bareng, kita ngobrol. Dari situ begitu tahu dia saya dosen, saya penulis, ya akhirnya dia mau curhat. Dari situ, dari persahabatan itu lahir interaksi yang baik. Tidak hanya mengajarkan mereka mengaji, tetapi juga mengajarkan mereka peta jalan pulang. Apa tuh maksudnya? Peta jalan pulang kepada Allah dan peta jalan pulang kepada keluarga. Wah, itu wajah-wajah tersesat Tad. Belakang ini, Tad. Ini yang bertiga ini kayaknya tersesat sekali mereka. Biasanya kalau untuk anak mereka ada punya cerita yang menarik gak sih? Ya pasti. Yang diceritain ke Ustadz? Pertama kan gini, mereka biasanya broken home. Dia broken home, orang tuanya dia lawan, dia pergi meninggalkan orang tua. Apalah arti kita di jalanan bagi mereka kalau kita datang langsung pakai nasihat. Tapi ketika kita datang dengan persahabatan, hadir dengan sahabat yang tulus, banyak sesuatu yang bisa kita kerjakan. Seperti gini, permintaan mengaji itu bukan lahir dari saya, tapi gitu. mereka duluan. Jadi bukan, ayo daripada mabok mendingan kita ngaji. Enggak gitu. Tidak. Saya menawarkan begini. Ada misalnya dalam agama itu kita merasakan sensasi kedamaian batin menggunakan zikir. Lalu saya kenalkan zikir, saya kenalkan sholat, bacaan sholat. Baru diajarin istighfar, ada mereka termehek-mehek. Jadi muka aja seram, tapi hati pink. Gitu. Misalnya begini, saya seorang ustadz. Kalau hanya ngajarin kata sabar di masjid sama orang bener, biasa. Saya bisa buktikan bahwa anak pang, anak jalanan itu lebih sabar daripada kita. Gonjreng. Kadang kasih cepet, kadang enggak. Hello gitu dah. Sabar mereka sudah terlatih. Saya tidak mengajarkan mereka kesabaran, mereka lebih sabar daripada saya. Tawakal juga begitu. Saya nggak perlu mengajarkan tawakal, dia udah tawakal. Tinggal luruskan pada syariat. Mental dia sudah biasa berdialog sama Allah. Cuman masjid tidak mendengar. Karena masjid tidak menjadi tempat bagi para pendosa untuk mengadu. Gitu. Jangan terlalu sedih. Saya jadi tersindir. Saya juga soalnya suka malas ke masjid dan jangankan anak pang yang di jalan, saya aja yang di rumah suka males ya. Itu jadi kan, dan kadang-kadang kita suka alergi ya sama ustadz itu. Maksudnya kayak digurui. Berapa lama meyakinkan mereka bahwa untuk mendengarkan ya petuah-petuah? Ya memang butuh waktu. Kita mengajar di kampus aja pasti anak yang bengal banyak. Dan di jalanan asal kita datang sebagai sahabat, tahu teknik-teknik mendekati mereka satu persatu, tidak perlu membuli, tapi personal, secara pribadi lakukan pendekatan. Setelah sudah jadi, baru kita adakan halakohnya, kita bikin majelisnya. Jadi tanpa itu susah, kita harus mendekati secara personal. Tapi ini yang menarik nih ya, karena biasanya posisi ustadz dengan jamaahnya itu merasa ustadz lebih pintar, jamaah tidak lebih tahu soal ilmu, jadi posisinya kayak menggurui. Dan kalau Ustadz Halim Ambia ini dia posisinya seperti teman ya. Seperti teman ya. Misalnya begini, untuk mengajarkan mereka toharoh, tata cara wudhu, mandi wajib dan lain sebagainya, kalau hanya dengan cara menggurui susah. Kalau kita ajak bareng, praktekkan bagaimana wudhu, bagaimana
bersuci, bagaimana mandi. Kita tunjuk pom bensin mana yang terdekat. Pom bensin itu kita bisa gunakan toiletnya tanpa harus kita beli bensin. Musolanya 24 jam. Tidak seperti masjid-masjid di jalanan. Iya, yang Masjid ditutup. itu di jalanan itu dia minta sumbangan dari jalanan. Begitu anak jalanan datang udah dicurigai ke masjid. Fakta itu. Sebuah pengingat dari Ustadz Halim. Ya memang ya. Iya. Kan kadang-kadang masjid beres Isya udah ditutup ya. Tutup. Padahal jam 9 udah dikunci ya. minta sumbangan dari jalanan. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk Ustadz Halim Ambia. Kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Ustadz Halim Ambia setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Jalanan. Anak pang binaan saya itu kan mereka yang tumbuh kesadaran untuk belajar agama. Ngamen tetap, tetapi sholat diajarkan, bacaan-bacaan sholat, zikir segala macam. Aku ini adalah dirimu. Cinta ini adalah cintamu. Dengan matamu aku memandang, dengan telingamu aku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Oh, ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Kembali lagi di Inspirasi Jalanan, masih bersama saya Soleh Solihun Dan Gaitsa Kenang. sama Ustadz Halim Ambia. Ustadz Halim Ambia ini buat yang baru nonton, pendiri tasawuf underground, alias Ustadz yang dakwahnya ke anak-anak jalanan dan anak-anak pang. Gaitsa kalau ketemu anak-anak pang yang suka pakai gitar kecil kan ya biasanya? Iya. Iya. Pakai gitar kecil gimana? Suka ngeri Ustadz, suka Oh, takut. Karena kan image-nya kadang kan serem, terus Iya. suka godain gitu kan ya. Jadi Iya. agak-agak takut. Nah, aku pengen tanya sama Ustadz. Jadi kalau misalnya buat mereka yang anak pang ini, setelah ketemu Ustadz, setelah belajar sama Ustadz, penampilannya apakah masih sama atau udah beda sekarang? Sebagian besar berubah ya, berubah. Meskipun saya tidak menuntut mereka untuk melakukan perubahan secara fisik, Iya. karena bukan itu objeknya, tapi mental ya. Makanya sebelum saya bisa ngasih pekerjaan pada mereka, maka saya tidak akan melarang mereka mengamen. Dan kalau misalnya saya bikin pengajian pun, saya bukan di prime time saat ngamen, Ngamen, gitu. Bukan di jam siang makan siang. Maka pilih waktu yang agak sore sehingga saya bisa ngajak mereka. Kalau pas jam makan siang bubar. Gitu. Karena mereka harus Iya. mencari uang ya. Betul, betul. Lalu gini, anak pang binaan saya itu kan mereka yang tumbuh kesadaran untuk belajar agama. Ngamen tetap, tetapi sholat diajarkan, bacaan-bacaan sholat, zikir segala macam. Yang tadinya jarang ketemu air, tapi kalau sholat 5 waktu berarti 5 kali bisa berwudu kan, Iya. atau kemudian mandi. Secara fisik ada perubahan dia, karena dia ngatur juga toharohnya, kencing nggak sembarangan. dan Enggak ada sebagainya. lagi pipis di pohon ya. Iya, gitu. Saya tidak mengajak mereka, ayo hapus tato misalnya. Iya. Sampai kemudian mereka sendiri yang meminta. Gitu. Kemudian juga misalnya penampilan, kan mereka ada yang punya grup band. Sekarang ada grup band yang kami dirikan namanya Flyover. Mereka bikin Karena di bawah cover flyover- lagu. karena di bawah flyover. Iya. Karena di bawah flyover juga karena fly is over. Oh. Fly is Sudah over. nge-fly lagi dah. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi lagu-lagu religius dibuat.
pada saat yang sama masih ada yang pakai dress, pakai mohawk itu hanya kalau punk, ya biarkan saja, itu mah kan ekspresi gitu. Iya. Sepanjang mereka tidak mengonsumsi narkoba, itu hanya ekspresi seni, bebas aja. Dan yang penting bajunya suci, kalau mau sholat Betul. dia sah ya. Betul. Emang kalau Ustadz Halim itu dulu dari jalanan atau gimana? Nggak. Oh enggak, bukan dari jalanan. Bukan. Saya pesantren 5 tahun di pondok di Cilacap. Lalu saya masuk ke UIN. S2 saya ke Malaysia. Mata pelajaran ya itu hanya tasawuf, ngajar tasawuf ya. Ya tasawuf. Tapi karena saya suka menulis, saya ngedit buku, saya sering berbagi melalui media sosial itu. Bikin tasawuf underground. Jadi terjemah kitab-kitab tasawuf saya posting di media sosial. Dari situ menarik perhatian. Cuman kan kalau hanya agama dipandang terlalu melangit, tidak down to earth lah, kalau kata orang Indramayu mah. Terus, agama tidak down to earth, tidak membumi gitu. Iya. Jadi nggak hadir di kolong. Anak pang agamanya apa kalau gitu? Anak jalan agama apa kalau misalnya masjid tidak merangkul? Begitu. Maka harus jemput bola orang masjid masuk ke kolong, masuk ke jalanan, baru benar itu. Ada satu cerita di kolong jembatan. Biasanya kan secara personal mereka mengadu ke saya. Saya tanya, kamu lahirnya tahun berapa? Nggak tahu. Bapak ibunya, bapak namanya siapa? Nggak tahu. Saya nggak punya bapak ibu. Kemudian, jadi nggak tahu. Nggak, akhirnya untuk memberikan kegembiraan, kita bareng-bareng tentukan. Gimana kalau si Irfan ini kita tentukan tanggal lahirnya tanggal 12. Harinya hari Jumat. Nama bapaknya kira-kira siapa ya? Abdullah. Seperti itu. Bagaimana mereka persahabatan tidak kuat kalau dibikin seperti ini? Menyenangkan ya, jadi. Betul. Jadi kesedihan tidak harus dihadapi dengan kesedihan. Tapi berarti memang si anak-anak jalanan itu ada orang-orang yang bahkan nggak tahu masa lalunya ya? Betul. Ada yang memang dia dijumpai di kardus di tepi rel kereta api Tebet. Dari bayi terus dihimpun, diasuh oleh penjual kaki lima. Dan itu Satpol PP pun nggak bisa nangkap itu. Kalau Satpol PP nangkap, bisa dikeroyok orang yang ngurus, karena bapak ibunya aja udah melempar dia dari bajai gitu. Nah, kisah-kisah semacam ini di jalanan banyak sekali. Kalau untuk kan tadi udah agak sedikit tahu ya untuk backgroundnya, identitas anak-anak pang tuh ternyata banyak macam, banyak ragam gitu kan, dari yang nggak tahu orang tuanya gitu. Terus apa cara Ustadz tuh kayak bikin mereka yakin untuk belajar ngaji, terus mendalami Islam gitu kan? Pasti kan mereka awalnya kalau misalnya untuk sebelum ketemu Ustadz mereka kan agak keras mungkin ya, kan hidupnya di jalan gitu, terus agak emosi gitu kan. Ini loh, ada bahasa Indianya yang saya harulkan itu dulu. Pyare dosti hai. Apa tuh? Love is friendship. Love is friendship. Cinta itu persahabatan. Dengan persahabatan semua terbuka. Datang sebagai sahabat. Malah kan ada seorang mayor datang ngajarin ngaji di kolong. Oh, di tasawuf underground. Iya. Jadi ada polisi, ada notaris, ada pegawai KUA datang sebagai relawan membantu. Dia datang sebagai sahabat tanpa harus baju-baju itu. Iya. Bahkan ada yang lucu. Anak pang ini kan pemberontakan ideologinya dan selalu anti kemapanan. Dia nggak mau, benci sama polisi dan tentara. Iya. Begitu 2 minggu dia diajarin, dia nggak tahu kalau yang ngajarin adalah polisi dan tentara. Begitu saya ajarin, hah? Ternyata ada polisi yang baik, hah? Ada tentara. Kaget mereka. Kan frame anak-anak ini yang salah kan? Iya. Maka cara kita mengajarkan juga jangan sampai melakukan kesalahan. Dengan kebenaran dong. Banyak banget, jangan generalisasikan polisi salah. Ya, polisi salah. Juga jangan jadinya tidak menggeneralisir bahwa yang anak-anak pang dan jalanan itu kriminal. Iya. Jadi kaget gue. Hah? Tadi bentar, mayor itu. Gimana nggak seneng ngaji di kolong? Yang ngajarin mayor. Tepuk tangan dulu untuk Ustadz Halim. Jadi sebetulnya yang salah satu kunci utama dari yang dilakukan oleh Ustadz Halim Ambia ini adalah silaturahim. Betul. Dan komunikasi. Ustadz Halim telah menjalin komunikasi dengan orang-orang yang biasanya boro-boro diajak komunikasi sama orang lain ya. Tapi Ustadz Halim juga mengajak orang lain untuk berkomunikasi dan bersilaturahim bersama anak-anak jalanan dan anak-anak pang yang ada di daerah Ciputat itu ya. Betul, betul. Ngomong-ngomong soal tato tadi kan anak-anak jalanan banyak yang bertato. Nah, teman saya yang satu ini ada hubungannya dengan tato. Mereka melakukan aktivitasnya
menghapus tato? Anak-anak jalanan sebagian, kemudian ada yang preman yang sudah bertobat gitu, yang sudah hijrah ya. Namun dari proses hijrahnya mereka ini masih ada kendala. Kembali lagi di Inspirasi Jalanan, masih bersama saya Soleh Solihun. Dan seperti yang saya janjikan tadi, saya ngajak teman saya dari Islamic Medical Service. Ada Mas Imron Faizin. Mas, seperti yang Anda lihat, di belakang ada yang lagi dihapus tatonya. Ada Mas Dedi ya? Jadi ya, ya. Mas Dedi sakit nggak, Mas? Enggak sih. Enggak? Iya. Atau pura-pura nggak sakit? Enggak. Jadi buat Anda yang mau berpikir ditato, pikirin nanti kalau Anda tobat, itu prosesnya sakit juga ternyata. Lumayan. Lumayan. Mas Dedi, dari kapan punya, kan ini hashtagnya hijrah itu mulia ya? Iya. Hijrahnya dari kapan Mas Dedi? Hampir 3 tahun yang lalu sih. Cuman alhamdulillah ada keinginan dari mertua pengen hapusin nih tato ya, calon mertua. Oh, calon mertua. Alhamdulillah setelah nikah pengen hapus tato dengan niatan berdoa, Allah temukan dengan IMS. Berapa lama Mas Imron hapus tato segitu, setangannya Dedi ini? Waktunya Iya. kurang lebih sekitar 30 menit. 30 menit langsung hilang tindakan. semua? Enggak, ini ada butuh proses beberapa kali tindakan ya. Kalau ini kan satu warna ya, satu warna 4-5 kali insya Allah sudah sempurna dia. 4-5 kali, satu kalinya 30 menit? Ya. Oh, lama juga ya? Ya, artinya 4 kali itu cara 1 sampai 2, 3, 4 itu 1 bulan. Karena supaya kulitnya sembuh dulu? Iya. Oh, itu yang tatonya satu warna? Iya. Kalau yang kiri berarti lebih lama lagi dong? Bisa 10-15 kali. Lebih perih menghadapi proses pembuatan tato atau menghadapi calon mertua? Calon mertua. Mas, ini sebelum ditembak-tembak itu diapain? Jadi pertama prosesnya kita melalui pemeriksaan ya, pemeriksaan medis. Jadi sebelum tadi kesini tadi dia dicek lab dulu, yaitu meliputi HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C sama gula darah. Pertama kalau hepatitis maupun HIV itu kan lebih ke daya tahan tubuh. Oh, daya tahan tubuh. Betul, nanti kalau kita paksakan kemudian dia tubuh nggak bagus akan berpengaruh kepada kesehatannya. Kalau kemudian gula darah, kalau dia tinggi atau punya diabetes, nanti lukanya nggak akan sembuh-sembuh. Oh, ya bukan karena faktor menularnya ya, tapi daya tahan tubuhnya. Betul, ya. begitu dah. Kemudian setelah dinyatakan fit, sehat, selanjutnya tadi dikasih krem anestesi. Ya, kemudian untuk mengurangi rasa sakit ya, atau bisa disebut dengan bius lokal, kurang lebih sekitar 15 menit kita diamkan, kemudian baru ditindak. Nah, nanti setelah selesai kita bungkus pakai kain kasa untuk menjaga agar tidak terkena debu ataupun yang lainnya sehingga aman. Ya, selamat dihapus tatonya ya Mas Dedi ya. Semoga pernikahannya lancar. Mari saudara-saudara kita doakan pernikahan Mas Dedi lancar dan hapus tatonya berjalan tidak sakit sama sekali ya. Mas Imron, mari kita ngobrol. Siap. Ya. Mas Dedi, mari Mas Dedi. Siap, Pak. Ayo Mas Imron. Kalau bilang sudah, ini sudah ya? Belum. Ayo silakan Mas Imron. Wah, dari mana ini? Biasa anak muda. Wih, nongkrong dulu ya. Mas Imron sudah siap? Siap. Ya. Kita Siap. 1, 2, 3. Berangkat, Pak Ade. Oke, bro. So asik. Iya. Selamat datang Mas Imron. Perkenalkan, ini Ustadz Halim. Dia ini pendiri Tasawuf Underground yang mengajarkan anak-anak pang dan anak-anak jalanan ngaji. Ini kan hapus tato ini baru dari 2017 ya? Ya. Waktu itu yang mendasari ide untuk memberi jasa hapus tato itu apa? Pertama kami merasa iba ya, kasihan, terus terpanggil untuk ketemu dengan teman-teman yang waktu itu di masjid ya. Mereka anak-anak jalanan sebagian, kemudian ada yang preman yang sudah bertobat gitu, yang sudah hijrah ya. Namun dari proses hijrahnya mereka ini masih ada kendala, yaitu adanya tato. Jadi masih bertato, jadi merasa terhalangi lah, masih ingat masa lalunya gitu.
Nah, pengen menghapus gitu. Nah, di luaran sana banyak sekali tempat ataupun jasa penghapusan tato. Namun biayanya cukup mahal, sehingga mereka mengurungkan niatnya gitu. Namun punya keinginan untuk bagaimana caranya gitu. Sehingga kami beserta tim ya dipertemukan dengan beberapa instansi ya, lembaga, kemudian mensupport kami untuk mencetuskan program hapus tato keliling ini. Jadi keliling tuh kemana aja biasanya? Selama 1 tahun lebih ya, masuk tahun kedua ini, Jawa Barat tuh sudah, kemudian Jawa Tengah itu sebagian besar, Jawa Timur, kemudian di Bali, Kalimantan bagian timur, kemudian Sumatera bagian selatan. Sama selain di masyarakat, kita juga warga binaan atau narapidana yang di lapas itu ke Nusa Kambangan kita sudah 2 kali, Sat. Kemudian di lapas Gunung Sindur. Oh, bener-bener keliling ya? Ya. Dan biasanya berapa biayanya untuk ya datang itu? Gratis atau gimana? Awal mula program memang gratis ya, free. Kita cetuskan ini untuk memang benar-benar membantu teman-teman yang kekurangan secara ekonomi, kemudian ingin menyempurnakan hijrahnya. Kita berlakukan free. Nah, kemudian perjalannya waktu, ternyata program ini juga butuh biaya, terus kemudian running, dan pihak sponsor ataupun donatur tidak selalu sedia untuk atau tidak selalu siap untuk membiayai, sehingga di klinik kami berlakukan berbayar, namun terjangkau. Nah, jadi kalau di kita melakukan roadshow ataupun layanan itu, kalau operasionalnya itu 1 orang itu terkait tindakan, obat-obatan dan semuanya itu kurang lebih sekitar 1 jutaan. Itu untuk luas ya 10 kali 18 lah. 1 cm itu untuk operasional, yaitu meliputi maintain alat, alkes, obat-obatan, dan layanan kesehatan nanti berupa pemeriksaan. Ya, itu sebabnya biayanya butuh segitu ya, karena kan kalau kita cek lab lebih mahal ya. Lebih mahal. Di luar sana yang kami tahu lebih dari itu untuk biaya cek labnya saja. Untuk penghapusan tato itu kan ada 3 metode yang kami pahami, yang direkomendasikan oleh medis. Pertama itu kan pengangkatan jaringan atau operasi. Jadi yang bagian tato itu diambil si kulitnya. Iya, si kulitnya diambil, ngambil kulit yang lain yang tidak ada gambarnya. Nah, yang menjadi masalah kalau seluruh tubuhnya bertato, nah ngambil yang mana gitu. Kulit temennya. Nah, ya itu pertama. Setelah itu kemudian kedua, selain tadi harus ngangkat jaringan yang lain, ya biayanya tidak murah untuk operasi itu gitu kan, dan kemudian butuh proses penyembuhan yang tidak sebentar. Kemudian yang kedua itu dinamakan atau disebut dengan namanya dermabrasi. Itu kayak diamplas, disikat gitu, tapi secara medis, cuman itu menyakiti, itu sangat sakit gitu. Nah, yang ketiga ini yang paling aman dan direkomendasikan oleh semua dokter medis itu dengan cara laser. Nah, dengan metode laser ini, ini dengan laser ini bisa sempurna seperti sedia kala, mulus gitu, cuman memang butuh waktu. Tapi emang kalau hijrah itu harus dihapus tatonya, gimana tuh? Ustadz, ada maksudnya kan orang bertanya, kalau ada yang kayak tadi kan biaya tidak atau waktu tidak punya. Sebenarnya saya pikir tidak harus, kalau itu menyakiti, pembiayaan mahal kan bisa. Tetapi kadang nih orang tumbuh kesadaran sendiri ingin menghapus masa lalunya. Oh, lebih ke kenangan dari masa lalu itu ya. Betul, itu kan mengganggu juga ya. Jiwanya, ganggu jiwa. Maka dengan program ini saya pikir bagus ya. Islamic Medical Service ini kegiatannya kan bukan cuma hapus tato ya? Iya, betul. Hanya salah satu dari bagian yang lain. Apa aja itu kegiatannya? Pertama, kita punya program aksi peduli bencana Nusantara. Kita ketika ada bencana-bencana di Indonesia, kita selalu mengirimkan tim medis, ya, dokter, perawat, beserta obat-obatan untuk memberikan bantuan layanan kesehatan, kemudian untuk recovery juga. Sekitar 100.000 lebih ya, hampir ya 100.000 lebih yang sudah kita tangani selama kita ada. Kemudian kita punya program. Nah, yang berikutnya kita dengerin setelah yang berikutin ya. Mau tahu kegiatan Islamic Medical Service yang lainnya, karena masih banyak ya itu. Baru kita dengar 2 program atau 2 kegiatan dari Islamic Medical Service, tapi masih banyak lagi kegiatan dari Islamic Medical Service yang bakal kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Jalanan.
benar-benar tulus bersujud padanya, atau kita memang hanya takut pada neraka dan inginkan surga. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud padanya? Yang belum punya tato atau punya niat mau bikin tato, tolong jangan sekali-kali mendekati, karena mungkin ya memang keren, hebat gitu ya, tapi dari sisi kesehatannya sangat kurang bagus. Dengan menyebut nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Dengan menyebut nama Allah, bulatkan tekadmu, menembus nasibmu kemanapun menuju. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Masih di Inspirasi Jalanan bersama Soleh Solihun Dan Gaisa. dan teman-temannya yang alay, The Alay, serta Ustadz ya. Halim Ambia, pendiri Pondok Pesantren untuk Anak-anak Jalanan, juga pendiri Tasawuf Underground, serta Mas Imron Faizin dari Islamic Medical Service. Tadi baru 2 tuh diceritain Ya. kegiatan IMS. Selain itu apa lagi, Mas? Kita punya program berobat bersalin gratis. Berobat bersalin gratis. Ya, kita punya klinik di beberapa lokasi. Jadi bagi teman-teman ataupun masyarakat, warga ya, terutama di sekitar klinik kami itu yang memang tidak punya biaya, terkendala dengan biaya, berobat tidak usah mikirkan biaya, berobat saja free. Oh gitu. Ya. Mantap, mantap. Pakai surat tidak pakai surat keterangan tidak mampu. Tidak, kita tidak merepotkan ya. Memang benar-benar tidak mampu kita layani. Bisa berarti bisa bantu anak-anak di kolong nih ya. Siap, insya Allah. Kemarin itu sampai ada 2 bayi yang melahirkan, dilahirkan dari anak pang gitu. Karena ibunya tidak punya KTP, tidak punya BPJS, dia akhirnya ini relawan berhimpun, kita masukkan ke klinik. Kalau ketemu sama Insya Allah. IMS mantap ya. Insya Allah. Bisa nanti kita ada beberapa rumah sakit rekanan ya, kalau di kami tidak bisa, nanti bisa kita di rumah sakit dan Iya. Nah, masuk saja. inilah apa hikmahnya dari silaturahim ya. Betul. Komunikasi, hablum minanas. Ya. Coba kalau kenal udah lama ya, Iya. pasti Gak Ustadz puyeng Halim kita. Gak puyeng. Iya. Terus ini loh Ustadz,
Saya ada puluhan yang sudah mendaftar Siap. pengen menghapus tato. Itu teknisnya gimana? Ya, nanti kita koordinasi, kita lakukan pemeriksaan tentunya mereka, terus kemudian apakah di klinik, apakah di tempat khusus yang nanti kita sepakati, kemudian untuk kita lakukan penghapusan mereka, insya Allah. Terus tadi kan selain berobat gratis, apa lagi nih? Kita punya program ambulan gratis juga. Jadi ambulan Gratis. layanan ambulan. Jadi memang kita juga punya program dompet berbagi kita sebut. Jadi dompet berbagi itu begini. Ada pasien atau masyarakat ataupun warga yang duafa, mereka sakit harus, kalau tadi kan di klinik ya cukup kami tangani, tapi si pasien ini harus dirujuk untuk mendapatkan penanganan lebih, mungkin operasi misalnya, atau melahirkan tapi sesar misalnya. Itu kan butuh biaya. Nah, ada memang sebagian mereka nggak punya BPJS. Nah, kita menjadi perantara untuk mencarikan dana mereka. Ya, kita ada lagi punya program itu hitanan dan layanan kesehatan di mualaf pedalaman. Oh, Azman sudah dihitan? Bara atau Aris? Ngecek. Siapa tahu Masih belum ini dihitan ya. masih kotor kan. Kan sebetulnya hitan itu bukan semata-mata alasan agama ya. Itu kan kesehatan. Kesehatan. ya. Berarti kalau gitu IMS itu bukan cuma melayani yang muslim, Bukan, hitannya jadi itu. Memang secara nama kita Islamic Medical Service ya. Namun karena secara organisasi kita itu merupakan lembaga sosial kemanusiaan yang bergerak khusus di kesehatan. Ketika di daerah bencana misalnya BPN kan kita sudah nggak melihat lagi agama ya, siapapun ya kita bantu. Bahkan di beberapa lokasi kemarin di Sinabung kita ada beberapa gereja kita jadi posko, kemudian kita juga layani. Kemudian ketika Hitana juga begitu, di pedalaman itu karena kesehatan tadi ya, yang non muslim yang kemudian boleh nggak ya kita layani. Nah ini kan ada rencana kolaborasi nggak dari tasawuf underground ini akan cocok nih, nyambung nih kayaknya. Ya, insya Allah untuk anak-anak jalanan kita sudah 2 kali melakukan sebenarnya Sat. Itu di di Tangerang ya, di Tangerang Selatan waktu itu untuk penghapusan tato. Nanti insya Allah kita bisa lanjutkan karena sebenarnya itu menguatkan Sat ya. Ya untuk kemudian kita memberikan layanan untuk teman-teman anak-anak pang yang memang sudah berhijrah. Supaya lebih banyak lagi yang terlibat, bukan cuma tasawuf underground dan IMS, boleh diajak para penonton yang mau memberi donasi atau memberi bantuan apapun, alamatnya ya Mas Imran? Bisa menyalurkan donasinya untuk operasional kegiatan kami ke rekening kami Bank Muamalat dengan nomor 318 000 5219 atas nama Yayasan Layanan Kesehatan Islam, atau ke Bank Mandiri nomor rekeningnya 006 000 7373 297 atas nama Yayasan Layanan Kesehatan Islam. Atau kalau ini lihat di bawah. Ini pasti sering ditanya nomor rekening jadi hafal ya. Sebanyak itu loh hafal. Ketahuan kalau kantornya nggak hafal ya. Waduh, nomor rekening saya. Kalau Ustadz Halim sekali lagi diingatkan. Ya, silakan bagi yang ingin membantu pelaksanaan program pemberdayaan anak pang dan jalanan, silakan menghubungi ini. Hubungi di sini. Oh, harapan dari Ustadz Halim dengan gerakan yang sudah dilakukan ini apa? Ustadz? Saya berharap tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi menjadi daya gugah yang langsung menjadikan aksi nyata. Tidak harus membuat pengajian di kolong jembatan seperti saya, tapi manakala ada kesadaran dari bapak ibu di komplek tertentu, ada anak jalanan, jadikan anak asuh, kasih makan, kasih nasihat, rangkul sebagai sahabat. Kepada teman-teman ya, khususnya para generasi muda yang belum punya tato atau punya niat mau bikin tato, tolong jangan sekali-kali mendekati, karena mungkin ya memang keren, hebat gitu ya, tapi dari sisi kesehatannya sangat kurang bagus, berefek. Nah, bagi teman-teman yang sudah berhijrah, yang sudah bertobat, pengen hapus tato, terkendala dengan biaya karena mungkin mahal dan lain sebagainya, jangan berkecil hati. Insya Allah IMS, saya beserta tim akan membantu teman-teman untuk berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan.
Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Terima kasih Mas Imron. Sama-sama, Bang Sur. Terima kasih Ustadz Halim. Semoga perbincangan kita malam ini memberikan inspirasi buat Anda, karena inspirasi bisa didapatkan dari mana saja, dari siapa saja, dan kapan saja, termasuk juga dari dalam bis Inspirasi Jalanan. Sampai jumpa minggu depan. Saya Soleh Solihun beserta Get Sekenang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.